Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat? Semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, semangat pagi ya. Masih pagi semangat ya. Oke, sebelumnya Ibu mau mengecek dulu kehadiran kelas 7F. Apakah hadir semua hari ini? Hadir. Bagus, mantap. Seterusnya Ibu mau cek kerapihan. Coba lihat dulu bajunya. Apakah sudah rapi atau belum? Nah, yang belum rapi tolong dimasukkan bajunya. Ya, dicek-cek kembali. Sudah? Sudah. Oke. Untuk nambah semangat lagi kita ice breaking dulu ya. Ya. Ice breakingnya simple aja. Jadi kalau misalkan Ibu bilang selamat pagi, kalian cukup tepuk 1 kali. Selamat pagi. Kalau Ibu bilang selamat siang, kalian tepuknya 2 kali. Selamat siang. Kalau misalkan Ibu bilang selamat malam, kalian tepuknya tepuk yang gak kena. Ya. Tepuk angin. Ya. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Aman. Oke, fokus ya. Nah, sekali lagi oke? Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. 1 kali lagi deh. 1 kali lagi ya. Coba ya. Oke. Kita agak cepetan dikit ya dari yang tadi. Oke. Siap? Siap. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Aman. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sebelumnya Ibu mau membacakan dulu, menjelaskan dulu seperti biasanya kesepakatan kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, kesepakatan kelasnya yang pertama, tolong kita harus saling menghargai. Ya, menghargai dalam artian baik kepada guru ataupun kepada teman-teman. Ya, menghargai pendapat, menghargai orang lain berbicara, menghargai orang lain menjawab pertanyaan. Ya, dan yang kedua, kalian harus bersikap sopan dan santun, baik itu dari ucapan ataupun dari perbuatan. Ya, dan yang terakhir, tolong kalau misalkan ada meminta izin, itu tolong acungkan tangan. Ya, mau izin bertanya, mau izin menjawab, ataupun mau izin untuk keluar ke toilet. Siap? Siap. Oke. Udah siap semuanya ya? Kita belajar hari ini. KM-nya tolong pimpin doa. Siap. Siap. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita alangkah baiknya untuk menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Dimohon semuanya berdiri.
Ada yang mau jadi dirijen ke depan? Ya, boleh Petra. Bentar ya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke. Kita review dulu materi sebelumnya sebelum kita membahas materi sekarang. Yang akan Ibu bahas materi sekarang adalah tentang kebutuhan manusia. Ya, kita review dulu materi sebelumnya. Siapa yang hafal materi sebelumnya? Ayo, acungkan tangan. Raisa? Ya, bagus. Raisa sudah menjawab bahwa materi sebelumnya adalah tentang interaksi antar wilayah. Ya, perbedaan interaksi antar wilayah itu tentang perbedaan produksi ya, perbedaan faktor produksi entah dari hasil produksinya seperti kita tinggal di mana? Indonesia. Ya, Indonesia. Di kota apa? Sumedang. Sumedang. Penghasil apa Sumedang? Tahu. Nah, pastinya berbeda dengan kota lain. Contohnya kota Bandung. Kota Bandung penghasil apa? Peyem, betul. Nah, hasil produksinya berbeda, maka kedua itu pasti akan saling melakukan interaksi. Entah itu interaksi dalam perdagangan, ya, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita ke materi kebutuhan manusia. Ya, sebelumnya Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Sebelumnya Ibu akan menanyakan dulu sebelum ke tujuan pembelajaran. Di sini ada yang tahu apa itu kebutuhan? Acungkan tangan. Ya, silakan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik orang, tempat, ataupun benda. Contohnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, pintar, tepuk tangan untuk Sri. Lalu Ibu akan bertanya tentang apa itu keinginan. Acungkan tangan. Ya, boleh. Keinginan adalah suatu hal yang sangat kita inginkan dan berharap hal tersebut bisa tergapai oleh kita. Betul. Tepuk tangan untuk Melati. Oke, berarti di antara kebutuhan sama keinginan apakah ada perbedaan? Ada. Ya. Kalau kebutuhan itu berarti harus sesuatu hal yang harus segera dipenuhi. Tetapi kalau misalkan keinginan itu sesuatu hal yang tidak harus dipenuhi. Paham? Oke, bisa lanjut ya. Kita akan Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama
Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kebutuhan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan dengan benar. Berarti kalian harus bisa menjelaskan kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhannya apa saja. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis kebutuhan sesuai skala prioritas dengan tepat. Ya, jadi kalian harus bisa menjelaskan bagaimana skala prioritas dari kebutuhan itu. Skala prioritas itu nanti kita akan jelaskan di materi selanjutnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Nah, lanjut ya. Kita ke kebutuhan manusia. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan dulu. Nih simak baik-baik ya, ini adalah tentang permasalahan kebutuhan manusia. Nanti kalian simpulkan dari video ini apa saja yang bisa diambil makna dari video tersebut. Ya, tolong simak baik-baik. Kalau mau nggak keluar, bawa ke bekal, sekalian bawa tumbler. Biar tidak beli kelar di luar. Tidak, Ji. Bawa jual. Belanja sesuai sama kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Bisa orang mau tabung ini bang. Iya, Pak. Nah, coba simak baik-baik. Yang belakang kelihatan? Kelihatan? Nah, dia pergi ke minimarket nih.
Oke, sudah cukup. Nah, baik. Di sini Ibu akan bertanya kepada kalian tentang video yang tadi Ibu play, ya. Siapa di sini yang mau menjawab atau mau menyimpulkan dari video yang tadi ditampilkan? Acungkan tangan. Boleh, Sri? Aku mengambil kesimpulan dari video tadi. Ya. Kita harus mementingkan terlebih dahulu kebutuhan. Pinter. Tepuk tangan untuk Sri. Bagus, ya. Ada lagi? Raisa? Kita perlu mementingkan kebutuhan dibandingkan keinginan. Hmm. Kebutuhan lebih penting di hidup kita dibandingkan keinginan. Keinginan merupakan kebutuhan versi yang merupakan tidak terlalu penting. Sehingga kita bisa menghemat uang kita. Ya. Bisa menabungkan uang kita. Bagus, tepuk tangan untuk Raisa. Apakah ada satu lagi? Laki-laki nih, belum ada yang mau menjawab. Yuk, Setra. Boleh, acungkan tangan dulu. Ya. Mau menjawab tidak? Oh ya, oke. Untuk jawaban dari Sri sama Raisa itu betul semua. Jadi dari video ini kita bisa simpulkan bahwa kebutuhan itu harus didahulukan daripada keinginan. Kalau kita terus mementingkan keinginan, maka apa yang terjadi? Kebutuhan tidak terpenuhi, betul. Dan hidup kita menjadi lebih boros, ya enggak? Coba kalian rasakan, kalau misalkan kalian pengen sesuatu, tapi sesuatu tersebut tidak terlalu penting. Kalian beli hanya karena lucu misalkan. Nah, wanita-wanita nih biasanya beli karena lucu, ya. Jadi tolong, kalau misalkan kalian itu, apalagi kalian belum memiliki uang hasil dari kerja sendiri, ya. Jadi usahakan kalian harus mementingkan dulu kebutuhan daripada keinginan. Karena tadi dari video tersebut, ketika kita mementingkan kebutuhan, maka yang terjadi apa? Bisa menghemat, lalu bisa menabung, bisa menyimpan uang, bisa apa lagi? Bisa menekan pengeluaran, ya. Jadi kalau misalkan kita terus-terusan mementingkan, mendahulukan keinginan, maka kita tidak akan bisa hidup hemat, atau kita akan terus hidup dengan boros. Apakah itu baik? Tidak. Ya, jadi tolong kita harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Oke, ya. Baik. Kita akan lanjut tentang materi kebutuhan dan keinginan, ya. Tolong buka bukunya di halaman 43, ya. Dibuka bukunya. Nah, sekarang kita akan membahas kebutuhan manusia. Oke, nah ini. Di sini ada tentang pengertian kebutuhan dan keinginan. Di buku juga ada, ya. Oke. Kebutuhan di sini Ibu bacakan dulu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Betul seperti dikatakan tadi Sri bahwa kebutuhan itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki atau dilakukan, tetapi, nah ini garis bawahi, tetapi tidak harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Jadi keduanya tentu berbeda. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi karena kita butuh. Tapi kalau keinginan, ketika kita tidak terpenuhi itu tidak akan berpengaruh. Contohnya kebutuhan itu apa saja? Cung. Makan, apalagi? Minum, pakaian, tidur, rumah. Betul. Pinter, ya. Terus keinginan contohnya apa sih? Rumah mewah katanya.
Membeli handphone baru, pinter Delia. Nah, ya, jadi keinginan itu hanya hasrat dari hati pengen beli sesuatu. Padahal kamu sudah punya barang tersebut. Contohnya tadi Delia pengen beli HP baru. Delia sudah punya HP? Sudah. Tapi pasti kamu pengen tergiur dari teman-teman kamu punya HP yang lebih bagus. Betul? Sudahkah pernah ada hasrat seperti itu? Pernah ya, pasti pernah. Karena semua manusia itu punya yang namanya nafsu. Oleh Allah itu dikasih nafsu, pasti jadi punya yang namanya keinginan. Kalau kita terus mengejar nafsu yang ada dalam diri kita, itu pasti kita tidak akan bisa berhemat. Nah, ya, paham? Oke. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nah, jenis-jenis kebutuhan ini ada 4. Ada berdasarkan intensitas, ada berdasarkan waktu, ada berdasarkan sifat, dan ada berdasarkan subjek. Berdasarkan intensitas, di buku ada apa saja? Ada yang bisa jawab? Berdasarkan intensitas apa aja? Pintar. Lalu berdasarkan waktu, apa aja sih? Apa aja Raisa? Kebutuhan berdasarkan waktu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang, kebutuhan mendesak, serta kebutuhan sepanjang waktu. Pintar. Terus, ya? Kebutuhan sekarang berupa makan, minum, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan masa mendatang bisa berupa tabungan untuk suatu hal yang kita butuhkan di masa depan nanti. Kemudian kebutuhan mendesak adalah kebutuhan di mana kita memerlukan kebutuhan tersebut secara tiba-tiba dan kita memerlukan hal itu sekarang juga. Dapat berupa bantuan bencana dan pengobatan kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan sepanjang waktu, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, bagus ya. Semuanya betul ya. Dari berdasarkan intensitas, waktu, sifat, dan subjek nanti kita jelaskan ya. Itu adalah hanya gambaran dulu saja. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu kebutuhan berdasarkan intensitas itu ada 3. Ada primer yang tadi dijelaskan oleh Petra, ada sekunder dan tersier. Ya, sekunder itu adalah, primer itu adalah kebutuhan utama, yang paling utama di antara ketiganya. Jadi ini kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Ingat ya, harus dipenuhi. Contohnya makan, pakaian, rumah. Kalian kalau tidak makan, tidak pakai pakaian, tidak pakai rumah, apakah bisa? Tidak. Jadi itu adalah kebutuhan yang paling utama. Lalu yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap. Nah, ini yang kedua itu hanya pelengkap. Contohnya di rumah kalian pasti punya yang namanya ada meja, kursi, TV, kulkas, betul? Nah, itu alat-alat itu semua itu adalah kebutuhan sekunder. Ya, dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan barang mewah sebagai pemberi kepuasan. Contohnya ada mobil, ada perhiasan, atau kalian pergi liburan, itu adalah contoh dari kebutuhan tersier. Ya, paham? Oke. Lalu kebutuhan berdasarkan waktunya ada 4 seperti dijelaskan tadi sama Raisa. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa mendatang, ada kebutuhan mendesak, dan ada kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya, saat sakit kita membutuhkan obat. Ya, karena kebutuhan sekarang itu harus segera dipenuhi. Kalau sakit kita tidak langsung diobati, bagaimana? Akan lebih parah, akan makin parah sakitnya. Berarti itu harus segera dipenuhi.
Yang kedua, kebutuhan masa mendatang, yaitu kebutuhan yang dilakukan pada masa mendatang. Contohnya tabungan. Nah, kalian suka nabung tidak? Nah, itu tuh adalah kebutuhan yang nanti kalian akan temukan ketika nanti misalkan kalian sudah dewasa atau kalian nanti nabungnya untuk beli apa, misalkan untuk beli sesuatu. Jadi itu nanti kebutuhannya masa mendatang. Entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ataupun 1 bulan, 2 bulan, ya. Jadi itu contohnya tabungan. Yang kedua contohnya ibadah haji, ya. Nah, yang mau naik haji kan harus nabung dulu ya. Nah, berarti kan itu kebutuhannya nanti ketika kita sudah terpenuhi, tabungannya sudah cukup, ya. Yang ketiga, kebutuhan mendesak, yaitu yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, biasanya yang secara tiba-tiba apa? Menolong orang yang terkena musibah. Di kita pernah ada yang terjadi yang namanya bencana, ya, bencana gempa. Nah, di situ pasti ada banyak korban-korban bencana yang dievakuasi. Nah, berarti itu harus apa? Harus segera ditolong. Oleh siapa? Oleh kita atau tim-tim yang bisa menolong dari pihak ke bencana, ya. Terus yang terakhir, kebutuhan sepanjang waktu, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sepanjang waktu. Contohnya kalian sekarang sedang apa kalian hari ini? Belajar. Itu tuh belajar itu kebutuhan sepanjang waktu. Sepanjang waktu itu apa artinya? Sepanjang usia kalian, kalian akan terus menempuh pendidikan atau bukan menempuh pendidikannya. Kalian itu akan terus belajar. Karena belajar itu sepanjang hayat, ya. Sepanjang kalian hidup, tidak ada ujungnya, ya. Oke, paham? Nah. Lalu selanjutnya, nah ini yang tadi belum dijelaskan adalah kebutuhan berdasarkan sifat. Ada 2, ada jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah yang berhubungan dengan fisik. Nah, fisik kalian, jiwa raga kalian. Nah, ada apa di tubuh kalian? Pakaian. Ada apa lagi? Bisa celana, pakaian, semua yang kalian pakai. Terus kalian itu pasti fisiknya butuh makan. Butuh apa lagi? Ini butuh olahraga. Pakaian untuk apa? Menutupi aurat. Kalau makan? Agar kita bisa ada tenaga. Kalau olahraga? Agar tubuh kita sehat dan bugar. Nah, itu kebutuhan jasmani, jadi berhubungan dengan jiwa raga kita, dengan fisik kita. Dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Nah, ini dengan berhubungannya ketenangan jiwa atau batin, ini dalam hati kita, ya. Contohnya ada rekreasi. Rekreasi itu apa sih? Apa? Jalan-jalan, healing, ya. Kalau anak sekarang menyebutnya healing. Jadi kalau misalkan kalian stres, pikirannya stres, mumet, pasti kalian butuh apa? Butuh hiburan. Hiburannya apa? Jalan. Nah, itu yang menenangkan hati kita, pikiran kita, namanya kebutuhan rohani. Ya? Paham? Ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Ada satu lagi, yaitu kebutuhan berdasarkan subjek. Ada 2, ya. Ada individu sama kelompok. Kelompok, ya. Yaitu kebutuhan individu yang pemenuhannya bersifat perorangan. Nah, individu sama kelompok pasti kalian tahu ya. Kalau individu itu diri sendiri, kalau kelompok itu banyak orang, lebih dari 1. Ya, contohnya kalau individu, kalian itu butuh apa? Makan, pakaian, apalagi yang sekarang kalian alat tulis, ya, untuk individu atau untuk kelompok? Individu, karena kalian kalau nulis bisa 1 untuk semua? Tidak, ya. Berarti kan kalian butuh alat tulis, yaitu pensil, pulpen, dan yang lainnya.
Ya, itu kebutuhan individu. Kalau kelompok berarti kebutuhannya untuk banyak orang. Contohnya apa? Jalan raya, betul. Kita dipakai untuk apa jalan raya? Untuk kendaraan. Kendaraannya cukup satu orang? Tidak, untuk banyak orang. Apalagi? Apa, Petra? Kelas, pinter. Ini di kita, ruangan kelas. Untuk belajar untuk satu orang? Tidak, untuk kelas 7F. Untuk banyak orang. Untuk kebutuhan kelompok. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Sangat jelas, individu sama kelompok itu sangat berbeda. Kalau individu hanya satu orang, kalau kelompok itu banyak orang. Oke, paham? Ya. Lalu yang terakhir, nah ini nih faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada berapa ini? 8 ya. Ada jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, pendapatan, status sosial, selera, dan adat istiadat. Ya. Jenis kelamin itu bisa dari kalian, perempuan dan laki-laki, pasti berbeda kebutuhannya, betul? Terus tingkat pendidikan, semakin tingkat pendidikannya ke atas, itu pasti biaya pendidikannya juga berbeda. Lalu tempat tinggal mempengaruhi, pasti akan berbeda kebutuhan yang ada di pegunungan sama di dataran rendah, betul? Kebutuhan di pegunungan misalkan butuh yang namanya kalau dingin di pegunungan apa? Jaket. Nah, berbeda di kita misalkan di dataran rendah itu pasti udaranya panas. Apakah butuh jaket? Tidak. Yang ada butuh kipas ya. Lalu ada kemajuan iptek. Iptek itu apa sih? Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kalau misalkan semakin canggih teknologi itu pasti kebutuhannya akan semakin berbeda ya. Lalu pendapatan. Nah, pendapatan seseorang juga mempengaruhi. Karena pendapatan setiap orang itu akan berbeda-beda ya. Pendapatan orang tua kalian itu pasti akan berbeda-beda dan kebutuhannya juga disesuaikan dengan pendapatan ya. Terus status sosial. Nah, status sosial ini maksudnya adalah contohnya di kita kan pasti ada yang namanya orang yang punya dan tidak punya, orang yang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Pasti itu kebutuhannya berbeda. Lalu selera. Selera pasti kalian beda-beda kan? Setiap orang pasti punya selera, betul? Misalkan Ahmad seleranya itu, Ahmad selera makanannya apa? Hah? Ayam. Misalkan Dika apa? Ayam sama. Pauji deh, apa deh Pauji? Nasi goreng. Nah, kebutuhannya pasti beda kan? Dari makan aja sudah berbeda. Jadi selera itu menentukan kebutuhan. Karena setiap orang pasti punya selera yang berbeda. Oke, dan terakhir adat istiadat. Maksudnya apa ini? Tentang kebudayaan di suatu daerah. Karena kebudayaan di suatu daerah itu pasti berbeda-beda. Ya, budaya di kota pasti itu budayanya konsumtif. Sedangkan di desa itu lebih apa? Lebih hemat misalkan, karena di budaya di pedesaan itu jauh kemana-mana kan ya, untuk jajan misalkan susah, jangkauannya jauh, sedangkan di kota misalkan lingkungannya itu ramai, terus padat penduduk, padat pedagang, jadi pasti akan kebudayaannya akan berbeda-beda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Acungkan tangannya. Tidak? Paham semuanya? Oke. Karena Ibu sudah mengkelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kalian berkelompok dengan sesuai kelompoknya, ya. Kelompok 1 mana? Ini ya, itu ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini. Kelompok 3, ini. Kelompok 4, nih. Oke. Berarti semuanya sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, nih. Ibu akan membagikan kelompok 1.
kelompok 2, maaf. Kelompok 3. Terus kelompok 4. Nah, nih kelompok 4. Ya. Oke, sudah kebagian semuanya? Ya. Sebelum kalian isi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Ya, cara pengisian untuk LKPD-nya. LKPD itu diisi oleh semua anggota kelompok. Karena kalian harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Ya. Cara pengisiannya adalah ada tabel di situ? Nah, ada tabel kebutuhan? Ada tabel keinginan? Nah, setiap kelompok Ibu kasih jenis kebutuhan yang berbeda-beda. Kelompok 1 itu Ibu bagikan tentang kebutuhan berdasarkan intensitas. Kelompok 2 Ibu berdasarkan waktu. Sifat. Kelompok 3 berdasarkan waktu dan kelompok terakhir berdasarkan subjek ya, subjek. Oke. Nah, di situ ada tabel, kalian nanti Ibu akan membagikan sebuah gambar, beberapa gambar ya, maaf. Nah, ini. Gambar di sini ini adalah gambar-gambar kebutuhan yang mencakup semuanya. Jadi kalian tolong kelompokkan jenis kebutuhan yang menurut kelompok kamu. Misalkan kelompok 1 itu kebutuhannya adalah berdasarkan intensitas. Apa saja intensitas? Primer, sekunder, tersier. Jadi kelompok 1 pilih mana saja kelompok kebutuhan di gambar ini yang termasuk primer, sekunder, dan tersier. Lalu, instruksi yang kedua, ada tabel kebutuhan dan keinginan. Tolong itu isi, prioritaskan. Mana yang termasuk kebutuhan, mana yang termasuk keinginan. Dan yang terakhir, tabel terakhir itu adalah skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Itu adalah pemenuhan kebutuhan yang terlebih dahulu. Yang didahulukan, diprioritaskan. Dari antara semua yang kalian kelompokkan, apa yang harus diprioritaskan? Paham semuanya? Paham. Apakah ada pertanyaan? Acungkan tangan. Tidak? Oke, Ibu langsung akan membagikan ya. Ini kelompok 1 dulu. Nah. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, oke. Di sini kalian coba kerjasama semuanya, mengkelompokkan gambar-gambarnya ke tabel yang Ibu sudah buat. Tolong semuanya aktif, tolong semuanya bekerja sama dengan baik. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan, tolong acungkan tangan. Sesuai dengan kesepakatan kelas tadi ya. Oke, sok. Boleh dimulai. Kalian gunakan alat yang ada. Kelompok 1 gimana? Paham tidak? Ya. Sok. Ada lagi guntingnya tidak? Nggak ada? Oh ya, apa? Nah ini. Ya. Jadi nanti isinya cukup satu-satu aja gambarnya ya. Karena di tabelnya ada 1-1-1. Tidak usah banyak-banyak. Jadi menurut kelompoknya primer apa, sekunder apa, tersier apa. Kembali ya. Boleh? Apa? Ya, nanti isinya 1-1. Ini juga 1-1, ini 1. Ya, jadi semuanya 1.
Waktunya tidak banyak, tolong di kondisikan ya. Kelompok 2 gimana? Kelompok 3 aman? Aman. Kelompok 2 ya kok. Jadi nanti isinya ini satu gambar, ini satu gambar, ini satu gambar, satu gambar. Ya, menurut jenis-jenis kelompok. Semuanya bekerja ya? Apanya? Ya, satu-satu aja. Jadi kebutuhan sekarang satu, masa mendatang satu, mendesak satu, sepanjang waktu satu. Kebutuhan keinginan juga satu-satu. Waktunya hanya 15 menit, tolong ya dipercepat, dikerjakan dengan baik. Semuanya bekerja. Nanti kalian presentasikan ke depan. Jangan ini. Ada nggak guntingnya ada? Mana? Nah, sok. Ke papa, boleh. Nah, itu gitu aja dikecil. Nanti kalian harus presentasi satu orangnya harus dibagi tugasnya ya. Menjelaskan jasmani siapa, rohani siapa, kebutuhan siapa, keinginan siapa, ini apa. Ya. Nah, gitu disobek aja. Mulai disobek aja. Tidak ada lagi guntingnya? Guntingnya yang satu. Apa-apa. Kalau keinginan Enggak, shoot video ke kelompok.
Sip, bagus. Ya. Ya, nah. Nah, iya betul. Kalau kegedean nggak apa-apa, diperkecil aja. Waktunya 10 menit lagi ya. Ada kesulitan? Boleh. Ya. Sesuai ini aja. Nah, nggak apa-apa, ketutupin juga, nggak apa-apa. Tinggal yang skala prioritas ya. Jadi presentasinya dari kelompok 1, 2, 3, 4 berurutan ya. Semua. Oke, waktunya 5 menit lagi. Yuk. Agak dipercepat ya. Kelompok 1 udah beres? Sedikit lagi. Skala prioritas belum ya?
Ya. Boleh. Sok. Gimana? Kamu aja. Kelompok 3 beres? Sudah, bagus. Coba Ibu lihat. Sudah beres semuanya? Ya, oke. Nanti tinggal dibagi per anggotanya, siapa yang akan menjelaskan bagian-bagiannya. Ya. Coba nutrisi itu apa? Kalau skala prioritas yang paling diprioritaskan dari semua ini mana? Nah, berarti yang harus dipenuhi dari semua ini itu apa? Nah, berarti kamu tuliskan ini. Ya. Tinggal ditempel lagi aja. Ya, boleh. Di kelompok 2 udah mau beres ya? Kelompok 4 udah beres? Ya, bagus. Sip. Tinggal pembagiannya yang mau presentasi bagian setiap bagian-bagian. Sudah? Sembilan. Ya, bagaimana Delia? Presentasinya di depan atau di sini? Di depan. Ya. Di depan ya. Udah beres? Oke. Semuanya sudah beres? Kelompok 2 belum ya? Kalau tiba-tiba saya harus begini, Enggak apa-apa. Natural aja. Enggak usah, jangan. Ya. Natural aja. Udah beres kelompok 2? Ya, sip, bagus. Kelompok 4 sudah ya, 3 sudah, 1 sudah, kelompok 2 sedang proses. Tolong siapkan untuk ke depan setiap kelompoknya, pembagian-pembagiannya ya. Kita akan memulai presentasi. Kelompok 1 tolong siapkan. Ya, nanti kita mulai dari kelompok 1 dulu. Oke. Udah siap kelompok 1? Ya. Yuk, boleh. Kita kasih semangat kelompok 1. Ayo. Ya, langsung kelompok 1 ke depan. Ketua kelompoknya siapa? Delia. Oke. Waktu presentasinya setiap kelompok Ibu kasih 3 menit ya. Jadi tolong maksimalkan. Dimulai dari perkenalan dulu.
Anggotanya siapa aja, lalu mempresentasikan hasil diskusinya tentang apa. Ya, pembukaan dulu, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Fauzan. Perkenalkan nama saya Nadita. Perkenalkan nama saya Estena. Perkenalkan nama saya Dewi. Perkenalkan nama saya Dewi Sukiwati. Boleh coba diperlihatkan hasilnya. Ya. Ya, siapa yang mau menjelaskan pertama? Kebutuhan primer. Coba dilihat Dika. Hasilnya kebutuhan primernya apa? Itu gambarnya? Makanan. Nah, kenapa kebutuhan primer itu makan yang pertama? Karena harus Sok jelaskan ke temannya. makanan penting bagi kita agar kita mendapat pasokan energi. Nah, betul. Terus selanjutnya? Sekunder. Contoh kebutuhan sekunder adalah motor. Motor adalah alat bantu untuk transportasi kita untuk menuju tempat-tempat. Lanjut. Kebutuhan pelengkap yang bersifat plastis atau penyewaan. Salah satu contohnya adalah untuk sekolah. Nah, terus Kebutuhan adalah semua adalah kebutuhan paling penting untuk kita tinggal. Terus ya. Makan adalah skala prioritas utama yang yaitu benar-benar Harus apa? Harus makan karena ketika tidak makan kita tidak akan memiliki energi seperti itu. Oke. Sudah cukup? Maka ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Boleh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah cukup? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok 2. Bagus ya, kelompok 1 sudah bagus menjelaskannya, semuanya sudah betul. Sudah bisa mengkelompokkan primer, sekunder, tersier, dan kebutuhan dan keinginan juga skala prioritas. Silakan kelompok 2 dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Yang pertama, perkenalannya. Untuk ketuanya di sini ada Gina Anggraini. Untuk anggota yang selanjutnya ada Melati Mekar Gumilang, Devania Jasmine, Azita Datya, Petra Januar Datet, dan Rafa Hardiansa. Pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yang pertama yaitu makan. Karena makan merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena alasan kita makan agar kita mendapatkan pasokan energi dan kita memiliki energi. Lanjut.
Terus selanjutnya Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik orang, tempat atau benda. Contohnya adalah rumah. lanjut. Keinginan. Keinginan adalah kebutuhan yang muncul dari seseorang atau dari kepribadian seseorang. Contohnya di sini ada emas. Selanjutnya ada skala prioritas. Skala prioritas itu bisa berupa apa? Kebutuhan yang Ya, coba dilihatkan Deva. Apa itu skala prioritasnya? contohnya ada makan. Ya, skala prioritasnya yang pertama makan dan yang kedua itu HP. Ya, oke. Sudah? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan lanjut kelompok 3. Rada dipercepat ya. Waktunya hanya 3 menit saja. Oh ya. Oke. Silakan. Salam perkenalan lalu pembagian materi penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang merupakan kebutuhan manusia berdasarkan waktu pemenuhan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, Fauzi Rizky Ramadan. Yang kedua, Muhammad Rahmat Azka. Saya sendiri Raisa Intan Syahla. Kemudian Siti Hani, Anissa Wanda Puspita, serta yang terakhir, Putri Nurlatifah. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berdasarkan waktu pemenuhan. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang perlu kita wujudkan hari ini. Contoh ada beberapa contoh lain seperti minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan yang masa mendatang. Adalah kebutuhan yang kita siapkan untuk kebutuhan atau kebutuhan kita di masa mendatang. Ya. Contohnya apa itu di gambarnya? Contoh yang tertera untuk kebutuhan masa mendatang adalah tabungan. Tabungan. Oke. Terus? Yang ketiga adalah kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak adalah Ya, coba dilihat Azka, Rahmat Azka. kebutuhan mendesak Apa adalah gambarnya apa? Kejadiannya secara tiba-tiba dan perlu kita wujudkan. Oke. Kemudian ada kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu adalah kebutuhan yang kita perlukan selama kita hidup. Kita membutuhkan pengamatan untuk menjamin kesehatan. Oke. Itu di sana contohnya apa gambarnya? Rumah sakit. Lalu lanjut. Kemudian kebutuhan adalah sesuatu hal yang perlu kita wujudkan untuk bertahan hidup. Contohnya pakaian, karena tanpa pakaian kita akan kedinginan dan kita tidak bisa mati jika tidak menggunakan pakaian. Yang kedua adalah keinginan. Keinginan adalah suatu hal yang ingin kita penuhi, tetapi tidak wajib kita penuhi karena tidak mempengaruhi hidup kita. Contohnya adalah handphone baru yang sebenarnya tidak perlu kita wujudkan karena kita hanya membutuhkan sesuatu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian skala prioritas yang akan dijelaskan oleh Fauzi. Skala prioritas adalah hal yang kita perlukan sebelum hal lainnya. Kami memilih pendidikan karena dengan pendidikan kita dapat mendapatkan ilmu akan dunia.
Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Semuanya sudah paham tentang kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan? Baiklah, Oke. apabila begitu, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan sekarang kelompok terakhir, kelompok 4, ya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya. Yuk. Kelompok 6. Assalamualaikum Kelompok 4. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja soal LKPD tentang kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Sebelum presentasi kita akan memperkenalkan diri. Saya Sri Walasari sebagai ketua kelompok dan perkenalkan nama saya Fadina Abdullah. Perkenalkan nama saya Lili Pura. Perkenalkan nama saya Rasma Adarisa. Perkenalkan nama saya Ibu Hussein. Perkenalkan nama saya Salih Muhammad. Dan kita akan memulainya dari sana. Untuk individu pada kelompok ini kami memilih 9. Kan ya. Terus bisa dijelaskan, Dimas, kenapa masjid? Karena masjid untuk kebutuhan. Ya. Terus lanjut. Oke. Terus lanjut. Oke. Dan di sini yang paling diprioritaskan adalah makan. Karena kalau kita tidak makan kita akan mati, atau kalau tanpa makan kita akan kelaparan dan tidak ada tenaga. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Semuanya sudah paham? Oh ya, Raisa. Tolong. Untuk masjid, apakah hanyalah tempat untuk beribadah? Dimas, saya dijelaskan. Bisa juga untuk mengaji. Ya, betul. Lalu untuk apa lagi biasanya masjid? Nah, ada untuk mengadakan pengajian, ceramah, ya. Untuk, ya, nah. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Jadi dari antara semuanya, makanan yang paling harus dipenuhi. Oke. Cukup? Oke. Ada lagi? Tidak ada? Boleh ditutup saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Ibu apresiasi semuanya sudah bagus, menampilkan hasil diskusinya dengan sangat baik, dan semuanya jawabannya itu sudah betul semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi Ibu simpulkan dari semua presentasi kelompok, kebutuhan berdasarkan intensitas, kebutuhan berdasarkan waktu, kebutuhan berdasarkan sifat, dan kebutuhan berdasarkan subjeknya, ya. Kebutuhan berdasarkan intensitas itu ada primer, sekunder, dan tersier, ya. Primer itu terdiri dari makanan, pakaian, ya. Yang paling utama yang harus kita penuhi. Sedangkan sekunder tadi dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa alat transportasi yaitu motor itu adalah sebagai pelengkap.
Karena apakah kita kalau tidak ada motor bisa bertahan hidup? Bisa. Selain motor ada alternatif lain, contohnya bisa berjalan kaki, bisa naik kendaraan umum. Ya. Dan yang terakhir, kebutuhan tersier yang dijelaskan oleh kelompok 1 itu adalah kebutuhan yang bersifat barang mewah, yaitu mobil mewah. Apakah kita bisa hidup tanpa adanya barang mewah? Bisa. Jadi itu hanya kepuasan untuk apa? Untuk memenuhi hasrat kita, karena itu bagian kebutuhan yang tidak harus dipenuhi. Oke. Lalu kebutuhan yang kedua berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan rohani. Ya, jasmani itu tadi Ibu jelaskan bahwa jasmani adalah berhubungan dengan fisik kita. Kelompok 2 itu memilih adalah makan. Karena fisik kita itu butuh makan. Kalau kita tidak makan, kita akan meninggal ya. Atau kita tidak ada tenaga. Ya. Nah, terus yang keduanya adalah kebutuhan rohani. Mereka kelompok 2 itu memilih adalah liburan. Ya. Karena bagian dari kebutuhan untuk kepuasan hati atau pikiran kita untuk menghilangkan stres, salah satunya dengan liburan. Betul, ya. Dan Ibu simpulkan kelompok 3 itu ada kebutuhan sekarang, kebutuhan mendesak, kebutuhan sepanjang waktu, dan kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan sekarang kelompok 3 memilih yaitu makan. Ya, betul. Karena kita saat ini dimanapun, kapanpun pasti butuh makan. Dan kelompok 2 untuk kebutuhan masa mendatang memilih menabung. Betul. Kalian sudah menabung kelompok 3 nih? Udah, bagus ya. Jadi kebutuhan masa mendatang itu salah satunya adalah menabung. Terus yang ketiga, kebutuhan mendesak, yaitu kebutuhan menolong orang yang terkena musibah atau bencana. Dan yang terakhir, kebutuhan sepanjang waktu itu adalah kesehatan. Karena kita itu, fisik kita itu, kalau ingin kita melakukan sesuatu dan kita ingin panjang umur, kita itu harus sehat. Ya, jadi itu kebutuhan sepanjang waktu. Oke. Dan yang terakhir, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada dua, ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kelompok 4 memilih kebutuhan yang pertama, itu individu adalah makan. Betul, karena makan itu setiap individu butuh makan. Ya. Dan kebutuhan kelompoknya, kelompok 4 memilih masjid atau tempat ibadah. Karena tempat ibadah itu diperuntukkan untuk semua umat muslim. Di sini hampir semuanya sudah muslim ya. Muslim semua ya. Tidak ada yang nonis. Berarti kita itu kalau melakukan ibadah itu bisa dilakukan juga di tempat ibadah, yaitu masjid. Oke. Semuanya sudah paham? Ya, ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, di sini Ibu punya soal, tapi sebelum kita ke soal, Ibu akan melakukan dulu ice breaking. Ya. Kita ice breaking lagi biar nambah semangat. Oke? Siap? Nah, nih, Ibu ice breakingnya yang simple-simple lagi aja. Jadi kalau misalkan ini ice breakingnya pasti kalian pernah melakukannya atau pernah melihatnya. Ice breakingnya adalah tepuk semangat. Ada yang tahu? Tahu? Udah tahu? Oke, kita mulai ya. Ibu contohkan dulu, nanti kalian praktekkan. Siap? Oke. Kalau misalkan Ibu bilang, tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung.
dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Bisa? Kita praktekkan ya. Oke, boleh. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Bisa? Paham ya? Satu kali lagi, satu kali lagi, satu kali lagi. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, untuk sekarang Ibu mau membagikan soalnya. Nah, ini adalah bagian dari evaluasi. Evaluasi kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini tentang kebutuhan. Ya. Jadi nanti kalian akan diukur seberapa paham kalian bisa memahami materi kebutuhan ini. Ya. Oke. Boleh. Ibu akan bagikan semuanya ya. Ya, diisi semuanya itu. Soalnya adalah pilihan ganda ya. 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 Ini adalah individu karena untuk mengukur pemahaman kamu seberapa paham tentang kebutuhan. Oke, kelompok. Boleh langsung diisi saja. Oh, maaf. Oke. Waktunya hanya 2 menit saja. Ya. Ya. Jawabannya tidak ada yang aku pikirin sini. Pemerintah membangun jalan raya, jembatan, dan fasilitas penerangan jalan umum yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Jenis kebutuhan ini dikategorikan sebagai kebutuhan mewah individu kolektif. Coba ada itu jawabannya. Oke. Karena waktunya sudah habis, kita kumpulkan ya. Coba. Ya. Oke. Udah habis ya waktunya. Kita kumpulkan saja. Ya. Oh ya, sok dulu.
Langsung di itu aja dikolektifkan. Ya, sudah? Ayo. Oke, ayo. Waktunya sudah habis. Apa? Oke, kesimpulan materi hari ini ya, Ibu akan menyampaikan tentang kesimpulan materi hari ini adalah tentang kebutuhan manusia. Jadi kesimpulannya bahwa kita itu hidup itu harus lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan, ya. Karena tidak setiap apa yang kita inginkan itu adalah merupakan kebutuhan. Ketika kalian terusan untuk memenuhi keinginan kalian, maka kalian akan terjerumus. Terjerumus dalam apa? Dalam hidup yang boros. Jadi, mari kita dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ya, mulai dari sekarang kalian prioritaskan mana saja yang termasuk kebutuhan kamu. Entah dari kebutuhan berdasarkan intensitas, berdasarkan waktu, berdasarkan subjek, ataupun berdasarkan sifatnya. Siap? Siap. Oke. Kita refleksi dulu untuk kegiatan hari ini. Ini diisi oleh kalian. Ya. Boleh diisi saja. Ini tidak usah dikumpulkan. Kalian tinggal merefleksi saja kegiatan hari ini bagaimana. Jadi ini mereview ya bagaimana kegiatannya hari ini. Apakah sudah belajar tentang kebutuhan ini kamu menjadi lebih bingung? Atau justru lebih menyenangkan, atau justru sebaliknya? Nah, ini ungkapkan perasaan kalian di sini ya, dan refleksikan pemahaman kalian tentang materi kebutuhan ini di kertas itu. Oke, ya. Silakan. Oke. Apa? Ya, yang 5. Oke, untuk hari ini cukup sekian materinya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalian teruskan saja mengisinya. Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ketua kelas, mohon pimpin untuk berdoa. Siap. Siap. Dalam. Terima kasih Ibu, minta doanya selalu. Doakan kami sukses, kami sayang Ibu. Ya, amin. Semoga semuanya kelas 7 sukses semuanya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk hari ini. Oke. Terima kasih untuk ini. Terima kasih ya.